Tahu nggak sih apa itu psikologi? Psikologi adalah disiplin ilmu yang berfokus pada perilaku dan berbagai proses mental, serta bagaimana perilaku dan berbagai proses mental ini dipengaruhi oleh kondisi fisik, mental, dan lingkungan eksternal organisme. Jadi di sini sudah jelas ya teman-teman bahwa psikologi itu merupakan ilmu yang tidak hanya mempelajari tentang perilaku dari manusia, namun juga berbagai proses mental dari manusia. Nah, yang perlu kita tekankan di sini juga bahwa sebenarnya dalam psikologi hal-hal yang dapat mempengaruhi proses mental atau perilaku itu terdapat tiga hal, yaitu yang pertama kondisi fisik, mental atau lingkungan eksternal dari orang itu. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas lagi tentang psikologi, teman-teman perlu memahami lebih jauh lagi nih mengenai metodenya, hasil-hasil temuannya, dan berbagai cara yang bisa ditempuh untuk menginterpretasikan informasinya. Nah, khusus kali ini kita akan mulai dengan melihat lebih jauh lagi tentang apa sih yang bukan merupakan psikologi. Karena ternyata dalam perkembangan psikologi terdapat beberapa keyakinan atau ajaran gitu ya, atau ilmu pengetahuan yang ternyata tidak sesuai dengan psikologi gitu. Tapi orang-orang menganggapnya itu adalah psikologi. Contohnya misalkan adalah pseudoscience. Jadi teman-teman, pseudoscience ini adalah ilmu semu atau pengetahuan yang diklaim ilmiah tetapi tidak mengikuti metode ilmiah. Jadi di sini pseudoscience memang terkesan dipaparkan atau memang dipaparkan dengan cara-cara ilmiah gitu, atau dipaparkan dengan sangat saintis, tapi ternyata tidak mengalami metode ilmiah atau metode analisis yang sesuai dengan apa yang psikologi ajarkan. Nah, contohnya adalah astrolog dan cenayang. Maka dari itu, pseudoscience telah dianggap bertentangan dengan ilmu psikologi, karena para ahli psikologi harus menggunakan metode ilmiah untuk mempelajari berbagai teka-teki yang terkandung dalam perilaku manusia. Jadi untuk menjustifikasi atau memvonis sesuatu dalam diri manusia, para psikolog itu harus mengalami atau harus melakukan analisis gitu ya, yang sesuai dengan metode ilmiah yang telah diajarkan dalam psikologi. Selain dari pseudoscience, ada juga opini populer atau pendapat populer yang hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Nah, opini populer ini tidak memiliki dasar ilmiah dengan berbagai temuan yang didasarkan pada bukti penelitian. Jadi, berita-berita atau informasi-informasi yang beredar itu hanyalah asumsi saja atau pendapat yang mayoritas atau kebanyakan, sehingga belum dibuktikan secara penelitian. Dan ini juga bertentangan dengan psikologi lah teman-teman. Untuk dapat berpikir kritis dan kreatif mengenai berbagai masalah psikologi, ada 8 panduan pemikiran kritis yang akan membantu Anda melakukan evaluasi terhadap berbagai temuan psikologis, komentar-komentar di media massa, serta sejumlah persoalan yang Anda temui dalam kehidupan Anda sendiri. Yang pertama adalah mengajukan pertanyaan. Jadi, kita harus bersedia untuk bertanya-tanya terus atau memunculkan pertanyaan-pertanyaan pada hal-hal yang kita temui. Kemudian yang kedua adalah mendefinisikan istilah. Jadi di dalam psikologi terdapat banyak istilah-istilah asing atau bahasa-bahasa baru yang tidak mudah dikenal oleh masyarakat umum. Seperti contohnya seperti intelijensi. Nah, kita harus mendefinisikan kata itu dengan tepat atau sesuai dengan makna yang sesungguhnya gitu. Dan kemudian yang ketiga adalah menilai fakta. Jadi di sini seorang psikolog atau untuk memahami masalah psikologi, kita harus mengenal nih apakah itu fakta ataukah itu ranah asumsi atau mitos dan lain-lain. Jadi kita hanya harus memperhatikan fakta-fakta yang ada dan seberapa penting fakta itu atau bagaimana posisinya fakta itu dengan cara menilainya. Kemudian cara yang keempat adalah menganalisis berbagai asumsi dan bias. Nah, bias atau bias ini kerap kali muncul dan menganggap bahwa hal-hal itu terjadi memang semestinya seperti itu, padahal ada beberapa peranan asumsi atau beberapa peranan emosi yang mempengaruhi sebuah hal itu terjadi. Kemudian selanjutnya adalah menghindari penalaran yang emosional.
Jadi kita harus menahan nih untuk memikirkan segala sesuatunya itu, atau dalam mengambil kesimpulan terhadap sesuatu tidak boleh asal menjustifikasi atau mengambil kesimpulan dengan berdasar pada emosi kita atau feeling kita. Jadi kita harus melakukan penalaran yang benar-benar logis dan sesuai dengan fakta. Kemudian selanjutnya adalah jangan terlalu menyederhanakan. Karena dengan menyederhanakan masalah-masalah yang ada itu artinya mengecilkan atau menekan fakta-fakta yang bisa saja terjadi. Karena sebenarnya masalah dalam psikologi itu kompleks. Selanjutnya adalah mempertimbangkan berbagai interpretasi lain. Kemudian yang selanjutnya adalah mentolerir ketidakpastian, di mana banyak pertanyaan yang menghasilkan banyak pemikiran dan kontroversi, namun tetap tidak menghasilkan jawaban-jawaban yang tegas. Nah, selama belum ada jawaban-jawaban yang tegas, kita harus hidup dengan ketidakpastian itu. Berpikir kritis ini tidak dapat memberikan jawaban-jawaban terhadap seluruh kesulitan hidup. Beberapa pertanyaan seperti apakah Tuhan itu ada dan bagaimana hakikat Tuhan pada dasarnya adalah masalah iman. Lebih jauh lagi, berpikir kritis ini merupakan sebuah proses yang terus-menerus bergulir, bukan sesuatu yang telah selesai. Berpikir kritis adalah kunci dari seorang psikolog. Berpikir kritis atau critical thinking di sini adalah kemampuan dan kesediaan untuk membuat penilaian terhadap sejumlah pernyataan dan membuat keputusan objektif berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang sehat dan fakta-fakta yang mendukung, bukan berdasar pada emosi dan anekdot. Jadi di sini yang perlu ditekankan adalah berpikir kritis itu adalah kemampuan dan kemauan, di mana kemampuan dan kemauan ini untuk menilai pernyataan-pernyataan yang ada dan membuat keputusan dari pernyataan yang sudah kita nilai tadi. Nah, jadi setelah ada proses menilai pernyataan dan membuat keputusan yang objektif tentang pernyataan itu, sebenarnya yang perlu kita garis bawahi di sini teman-teman, bahwa kita harus mempertimbangkan secara sehat dan berdasarkan pada fakta-fakta yang mendukung. Jadi bukan berdasarkan emosi ya teman-teman, bukan berdasarkan juga tentang anekdot. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya berpikir kritis itu bagian dari empiris gitu ya teman-teman. Jadi di psikologi ini memang juga mengutamakan hal-hal empiris, seperti didasarkan atau disimpulkan dari observasi, eksperimen, dan pengukuran. Jadi itulah cara-cara bagaimana para psikolog ini memiliki referensi yang kuat gitu, atau memiliki alasan yang kuat atau landasan yang kuat untuk menjustifikasi, untuk memvonis sesuatu gitu ya, harus didasarkan pada empiris ini. Nah, akar dari empiris adalah berpikir kritis. Berpikir kritis ini juga mencakup kemampuan untuk bersikap kreatif dan konstruktif loh teman-teman. Jadi penyampaian yang terarah, kemudian fakta-fakta yang benar gitu ya, cara untuk menggali informasi yang kreatif dan lain-lain, itu juga bagian dari berpikir kritis. Berpikir kritis membantu seseorang dalam mengevaluasi berbagai temuan yang ada mengenai masalah psikologi yang memiliki arti penting secara pribadi maupun sosial. Dalam garis besarnya, sejarah psikologi dapat dibagi dalam dua tahap utama, yaitu yang pertama, masa sebelum, dan yang kedua, masa sesudah menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Kedua tahap itu dibatasi oleh berdirinya laboratorium psikologi yang pertama di Leipzig pada tahun 1879 yang didirikan oleh Wilhelm Wundt. Sebelum 1879 itu, psikologi dianggap sebagai bagian dari filsafat atau ilmu faal, karena psikologi masih dibicarakan oleh sarjana-sarjana dari kedua bidang ilmu itu yang memiliki minat terhadap gejala jiwa. Tapi tentu saja penyelidikan-penyelidikan mereka itu masih terlalu dikaitkan dengan bidang ilmu mereka sendiri. Barulah ketika Wundt berhasil mendirikan laboratorium psikologinya di Leipzig, para sarjana mulai menyelidiki gejala-gejala kejiwaan secara lebih sistematis dan objektif. Metode-metode baru ditemukan untuk mengadakan pembuktian-pembuktian nyata dalam psikologi, sehingga lambat laun dapat disusun teori-teori psikologi yang terlepas dari ilmu-ilmu induknya.
Sejak masa itulah, psikologi mulai bercabang-cabang ke dalam aliran-aliran karena bertambahnya jumlah sarjana psikologi tentu saja menambah keragaman berpikir dan banyak pemikiran-pemikiran itu yang ternyata tidak bisa disatukan. Sehingga sarjana-sarjana psikologi itu kemudian yang merasa sepemikiran, yang merasa sependapat menggabungkan diri pada aliran-aliran yang sesuai dengan pendapatnya. Terdapat 3 aliran awal dalam psikologi, yaitu yang pertama strukturalisme, kedua fungsionalisme, dan ketiga psikoanalisis. Strukturalisme merupakan pendekatan psikologi di masa awal yang menekankan analisis pengalaman langsung ke dalam elemen-elemen dasar. Sedangkan fungsionalisme merupakan pendekatan psikologi di masa awal yang menekankan fungsi atau tujuan perilaku dan kesadaran. Sedangkan psikoanalisis merupakan teori kepribadian dan metode terapi yang menekankan pada motif serta konflik tidak sadar. Aliran yang pertama yaitu strukturalisme dipopulerkan oleh Wilhelm Wundt ketika dia mendirikan laboratorium psikologi tahun 1879 di Leipzig, Jerman. Strukturalisme ini menekankan analisis dari pengalaman langsung menjadi elemen-elemen dasar. Kemudian aliran yang kedua yaitu fungsionalisme dipopulerkan oleh William James dan aliran ini sedikit diilhami oleh teori evolusi Charles Darwin. Pendekatan fungsionalisme ini menekankan tujuan perilaku. Kemudian aliran yang ketiga yaitu psikoanalisis dipopulerkan oleh Sigmund Freud. Teori kepribadian atau metode terapi yang awalnya dirumuskan oleh Sigmund Freud ini menekankan pada ketidaksadaran sebagai penyebab timbulnya berbagai masalah mental dan emosional. Sebenarnya minat untuk menyelidiki gejala kejiwaan sudah lama sekali ada di kalangan umat manusia loh. Jadi mula-mula ahli-ahli filsafat dari zaman Yunani kuno telah memikirkan tentang gejala kejiwaan ini. Namun pada saat itu belum ada pembuktian-pembuktian nyata atau empiris, sehingga teori dibuktikan secara rasionalitas atau perang argumentasi-argumentasi logis yang diproses secara akal belaka. Dengan kata lain, psikologi pada waktu itu benar-benar masih merupakan bagian dari filsafat dalam arti kata semurni-murninya. Tokoh-tokoh filsafat Yunani pada saat itu ialah Plato atau Aristoteles. Namun berabad-abad setelah itu, setelah zaman Aristoteles dan Plato, hiduplah tokoh-tokoh yang memunculkan teori-teori tentang psikologi, seperti René Descartes. Jadi René Descartes ini mengeluarkan gitu ya, atau memperkenalkan teori tentang kesadaran yang ada di Inggris. Kemudian disusul dengan John Locke, kemudian George Berkeley, James Mill, dan juga John Stuart Mill.